sebentar Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kiranya Kau mengurapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan renungan kami Tuhan dengan kata-kata yang sederhana, kata-kata yang mudah dimengerti Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang ada di rumah, yang ada dimanapun saat ini yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa melawat, Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya kasih setia-Mu kekal itu bagi setiap orang yang dengan segenap hati mau mengasihi Engkau Tuhan. Nah hari ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kami adalah orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom bagi setiap kita teman-teman yang mungkin saat ini berada di rumah atau mungkin masih ada aktivitasnya tapi boleh menyaksikan acara ibadah kita di tempat ini, yaitu kampus ministry Fakultas Kedokteran. Kita percaya kalau Anda masih bisa menyaksikan ibadah ini dan Anda mau beribadah bersama-sama dengan kami, lawatan Tuhan akan terjadi. Roh Kudus akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Yang lemah akan dikuatkan, yang merasa putus asa akan kembali semangatnya di dalam Tuhan. Bahkan kami percaya yang sakit itu akan Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-91. Saya akan bacakan bagi kita dari mulai ayat yang keempat. Mazmur pasal 91 ayat yang keempat. Nanti kita akan lanjutkan sampai dengan ayat yang keenam. Jadi ada 3 ayat kita akan renungkan malam ini. Mazmur 91 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat yang keenam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Demikian firman Tuhan. Boleh tetap tampilkan ayat yang keenam ya. Dikatakan terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah hari-hari ini kita sedang menjalani masa, yaitu masa new normal ya. Nah perlu kita ingat kembali bahwa new normal itu bukan normal. Jadi banyak saudara kita mungkin yang menganggap bahwa hari-hari ini kita sudah memasuki masa yang normal, sehingga kita tidak perlu melakukan protokol kesehatan, kita tidak perlu melakukan physical distancing, social distancing. Nah untuk kita yang masih berpikiran bahwa hari-hari ini sudah normal, saya mau katakan begini, bahwa sampai dengan hari ini itu data yang telah terkumpul, jumlah positif case yang daripada COVID-19 itu di Indonesia saja itu sudah mencapai 100.000 lebih. Dengan angka kematian itu sekitar 5.000-an yang meninggal oleh karena COVID-19. Itu artinya ada sekitar 5% dari orang-orang yang terkena COVID-19 itu akan beresiko lebih tinggi untuk kemudian menjadi korban daripada COVID-19. Nah kalau kita baca ayat yang ke-6 tadi, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, sepertinya ayat ini memang sangat cocok bagi kita di dalam kita menjalani masa-masa new normal hari-hari ini. Dikatakan penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, berarti penyakit yang sampai saat ini memang dia begitu kasat mata, tidak bisa dilihat oleh mata kita, tetapi proses daripada serangan virus itu berlangsung dengan pasti pada orang-orang yang terkena COVID-19. Dikatakan
bahwa seperti yang berjalan di dalam gelap, berarti bahkan kita mengetahui bahwa untuk mendiagnosa penyakit COVID-19 sampai dengan hari ini pun kita masih merupakan tantangan yang cukup berat. Belum lagi jumlah daripada alatnya, jumlah daripada zat yang diperlukan untuk bisa melakukan pemeriksaan ini itu semakin lama semakin menipis. Dengan kata lain, kita akan diperhadapkan dengan kondisi di mana untuk mendiagnosa penyakit ini pun kita akan semakin mengalami kesulitan, dan itu cocok dengan ayat yang ke-6, yaitu yang dikatakan terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Dan kalau kita melihat bagian berikutnya terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, maka kita bisa melihat COVID-19 ini sedang mengamuk ya. Bahkan di Medan itu dikatakan lonjakannya itu begitu luar biasa. Sejak dimulai masa new normal, mohon maaf ada begitu banyak saudara-saudara kita yang berpikiran bahwa ini adalah masa yang normal, sehingga kita bisa kembali ke kehidupan seperti yang sebelumnya. Maka penyebaran daripada virus ini, penularan daripada virus ini itu mengamuk katanya. Jadi jumlahnya itu meningkat dengan sangat pesat. Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa pada faktanya penyakit ini adalah penyakit yang sangat menular, dan bukan hanya sangat menular tapi dia juga sangat mematikan. Dan kalau kita lihat dalam masa-masa seperti ini, maka kita akan sangat mudah untuk mengalami ketakutan yang berlebihan. Kita akan menjadi sangat mudah untuk mengalami kekhawatiran, kecemasan yang membuat kita itu bahkan berpikir bagaimana ini nanti. Apakah saya akan terkena virus COVID-19? Lah kalau saya terkena virus COVID-19 nanti saya akan harus berakhir dengan hidup saya. Banyak sekali orang yang akhirnya berputar-putar pikirannya hanya memikirkan COVID-19. Batuk sedikit sudah takut COVID-19. Belum lagi dia rasa, waduh kok kayaknya nafas saya itu rasanya berat ya. Ini COVID-19 ini. Belum lagi ada yang demam. Wah, saya demam ini, kayaknya udah 4 hari, jangan-jangan ini COVID-19. Nah, teman-teman semuanya, saudara yang kita kasih dari tempat ini, kami mau berkata bahwa virus itu memang ada, COVID-19 memang ada, ya. Tetapi yang perlu kita ingat, jangan sampai kita memiliki ketakutan yang berlebih-lebihan terhadap COVID-19. Mungkin kalau ditanya saat ini bagi kita, berapa persen daripada penderita COVID-19 yang itu bisa mengalami kesembuhan? Mungkin Anda harus perlu membuka Google saat ini juga untuk melihat berapa persen yang sembuh. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah berapa banyak yang mati, mungkin dengan cepat semua bisa jawab, oh banyak, bahaya sekali itu penyakit. Itu bisa menyebabkan kematian. Padahal faktanya yang mati itu hanya sekitar 5%. Jadi 5 dari 100 orang yang terkena itu berisiko untuk mengalami kematian. Dan yang sembuh itu dikatakan di Indonesia itu mencapai angka 60.000 lebih. Artinya apa? Mana lebih banyak yang sembuh atau yang mengalami kematian? Nah, hari ini kalau kita kemudian, mohon maaf, mungkin kita mengidap COVID-19, apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah kemudian kita akan berpikir tentang kesembuhan atau kita berpikir tentang kematian? Anda diperhadapkan dengan dua fakta. Faktanya adalah hanya 5% yang mengalami kematian. Dan fakta yang kedua adalah 60% itu bisa sembuh, teman-teman sekalian. Maka kalau kita mengalami ketakutan yang berlebihan, berarti kita sedang melihat kepada persentase yang sedikit tadi. Nah, di dalam hidup ini, bagaimana cara kita memandang segala sesuatu itu akan menentukan kehidupan kita. Sebagai contoh, orang-orang yang berpikiran positif, orang-orang yang selalu memandang segala sesuatu dari kacamata yang positif, maka dia akan bisa menikmati kehidupan yang sepenuhnya. Dia akan merasakan bahwa hidup ini indah, hidup ini luar biasa, dengan hanya melihat fakta yang positif. Nah, kalau kita lihat sekarang, tadi saya katakan mungkin
teman-teman adalah salah satu dari yang tidak bisa menjawab dengan cepat berapa persen angka kesembuhan daripada COVID-19. Taunya cuma kalau kena COVID-19 bisa mati. Nah, itu artinya Anda sedang melihat kepada sisi yang negatif. Dan akibatnya apa? Kalau mata kita, pandangan kita itu hanya tertuju, pikiran kita hanya tertuju kepada hal yang negatif, mohon maaf, maka hal yang negatif itu akan hinggap, akan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, sebab kita hidup oleh karena percaya dan bukan karena melihat. Apa yang kita percaya itu akan menentukan kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa COVID-19 bisa disembuhkan, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kemudian kita percaya bahwa COVID-19 itu, wah itu berbahaya, bisa menimbulkan kematian, maka tubuh kita akan menjadi lemah. Daya tahan tubuh kita semakin lama akan semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Sampai akhirnya ketika kita harus terpapar tanpa sengaja, karena ini adalah penyakit sampar yang berjalan di waktu malam, Anda tidak bisa mengetahui di mana virus itu berada di sekitar kita. Dia mungkin singgah di saluran nafas kita, tapi dalam kondisi kita sedang ketakutan yang berlebihan, maka imunitas kita itu akan mengalami penurunan. Dan akibatnya apa? Virus itu akan bisa masuk dan menerobos ke dalam tubuh kita. Itu belum lagi saya berbicara tentang orang-orang yang hari-hari ini mengalami komorbid, ya. Orang sakit gula, orang sakit darah tinggi. Itu saat ini begitu takut, saking takutnya mereka tidak mau datang ke rumah sakit untuk berobat. Dan akibatnya apa? Dia tidak makan obat. Dia tidak dikontrol oleh dokternya. Maka gula darahnya akan meningkat, tekanan darahnya akan meningkat. Itu akan berakibat secara langsung akan menyebabkan penurunan daya tahan tubuh seseorang tersebut. Dan akibatnya apa? Dalam kondisi dia, walaupun dia di rumah saja, dia tidak pergi kemana-mana, tetapi ingat bahwa virus ini itu tidak tampak. Kita harus tetap berasumsi bahwa virus itu bisa ada di mana saja, tetapi mungkin dengan jumlah yang tidak terlalu banyak kalau berada di rumah kita. Mungkin kalau dia berada di tempat sosial yang begitu banyak kerumunan orang, itu volume jumlah daripada virus itu, viral loadnya itu pasti akan tinggi. Tapi kalau di rumah kita mungkin ada tetapi jumlahnya tidak tinggi. Tetapi dalam kondisi seseorang itu dengan imunitas yang begitu rendah, nah apa yang terjadi? Maka virus yang sedikit tadi punya kesempatan untuk masuk ke dalam tubuhnya. Lalu kemudian virusnya mulai replikasi, mulai berkembang biak, sampai akhirnya menimbulkan gejala yang berat. Dan kalau sudah timbul gejala yang berat, biasanya kita akan sangat-sangat terlambat untuk bisa menghambat pertumbuhan dari virus. Kenapa? Karena virus ini paling utamanya itu dimatikan, dihancurkan oleh daya tahan tubuh kita. Yang namanya sel limfosit, yang namanya sel makrofag, sel B, itu yang menghancurkannya. Dan itu ada di dalam tubuh kita. Dan itu hanya akan berfungsi dalam tubuh kita kalau seseorang itu berada dalam kondisi yang pertama, kondisi psikologis yang baik, dan dalam kondisi penyakit-penyakit yang komorbid tadi sedang terkontrol. Jadi obatnya dia tetap minum, dia tetap berobat ke dokter. Dia tidak boleh punya alasan untuk tidak bertemu dengan dokternya. Kalau memang harus melakukan telemedicine, lakukan telemedicine. Minta sama dokternya, dokter boleh saya bertelepon saja, boleh saya video call saja. Anda minta sama dokternya. Berikan edukasi ini kepada orang-orang yang kita kasihi. Jangan sampai akhirnya seseorang itu akan mengalami korban daripada COVID-19 sekalipun dia hanya ada di rumah saja. Nah, kalau kita lihat di pada ayat ini, bagi orang percaya harusnya kalau kita katakan kita percaya sama Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melindungi kita. Kita buka ayat yang keempat, Mazmur 91 ayat yang keempat. Itu dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Boleh katakan amin? Artinya dimanapun kita berada, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kalau kita ikut kemana Tuhan berada, maka dengan kepaknya dia akan menduduki kita. Maka dengan sayapnya kita akan berlindung. Oleh karena kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Amin.
Jadi Tuhan sudah memberikan jaminan bagi orang percaya untuk dia bisa tahan terhadap COVID-19. Dan itu adalah pilihan yang harus Anda buat. Kenapa saya katakan pilihan? Coba lihat. Ini perlindungan Tuhan, Tuhan gambarkan seperti burung yang kemudian mengembangkan sayapnya dengan kepaknya. Artinya kita harus membuat pilihan bahwa kita harus berada di bawah daripada burung tersebut. Kita harus berada di balik daripada burung tersebut. Supaya apa? Supaya dengan kepaknya kita akan terlindung. Saya mau katakan begini, ada banyak orang-orang yang kalau ditanya, kamu percaya bahwa Tuhan bisa melindungi kamu? Dia percaya. Tapi kalau ditanya, kamu takut? Dia takut. Itu artinya apa? Berarti Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa melindungi kalau kita tetap takut juga. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa tetap berada di bawah naungan daripada kepak sayap Tuhan? Maka Anda harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk berfokus. Saya ulang, untuk berfokus. Saya ulang, untuk berfokus hanya pada Tuhan. Anda harus ikut kemanapun burung itu pergi. Anda harus ikut kemanapun burung itu berada. Supaya dengan sayapnya dia akan menudungi engkau. Kalau kemudian kita sibuk berfokus dengan masalah kita. Kita sibuk berfokus dengan penyakit COVID-19. Artinya manusia kita itu diciptakan oleh Tuhan hanya bisa memiliki satu fokus. Tidak bisa memiliki lebih dari satu fokus pada waktu yang bersamaan. Kalau kita paksakan untuk memiliki lebih daripada satu fokus, maka pandangan kita akan menjadi blur. Kita kemudian akan kabur, tidak bisa melihat dengan jelas. Itu artinya apa? Waktu kita berpikir terlalu banyak tentang COVID-19 dengan segala bahayanya, dengan segala hal yang bisa dia timbulkan, maka pada waktu itu Anda sedang kehilangan fokus terhadap pribadinya Tuhan. Anda sedang kehilangan fokus di mana burung tadi yang sedang mengepakkan sayapnya dan seharusnya sedang memberikan perlindungan bagi hidup kita. Amin. Jadi kalau boleh ditanya bagi kita hari-hari ini, mana lebih banyak kita pikirkan, mana lebih banyak kita fokuskan? Kita fokus pada masalah atau kita fokus kepada Tuhan? Kalau ditanya bagi kita, masalah yang ditimbulkan daripada new normal ini itu begitu banyak ya. Bukan hanya masalah penyakit. Bagi yang saat ini sedang sehat-sehat saja, percayalah, saya mau katakan Anda itu sedang diperhadapkan dengan masalah di luar dari penyakit COVID-19. Pasti berpikir, wow, yang karyawan itu banyak yang harus diberhentikan. Berarti dia harus berpikir, wah dari mana uang kami? Wah dari mana nanti yang harus kami makan? Mulai daripada bangun pagi mulai berpikir, waduh Tuhan, uang gak ada lagi. Tabungan ini semakin menipis. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan? Bagaimana ini kami akan bertahan? Berapa lama lagi kami akan bertahan? Dia akan mulai fokus kepada masalahnya, fokus kepada masalahnya. Atau sebagian mungkin yang sedang bersekolah hari-hari ini, mungkin ada yang mengambil keputusan untuk tidak bersekolah sementara waktu. Dia pun akan berpikir, waduh, saya harus tertunda untuk pendidikan saya. Bagaimana dengan cita-cita saya? Apakah saya nanti akan bisa mencapai cita-cita saya nanti? Atau mungkin bagi orang tua melihat anak-anaknya harus bersekolah dengan daring, dengan online. Itu banyak yang mulai frustrasi, mulai putus asa, mulai bersungut-sungut. Setiap pagi akan melihat, aduh hari ini udah harus Zoom lagi. Bosan. Orang tua mungkin sebagian tidak bisa bekerja, harus berada di rumah saja mendampingi anak-anaknya. Bahkan sebagian berkata, wah enak sekali nih sekolah-sekolah ini hari-hari ini. Kita bayar uang sekolah, tapi kita ikut ngajar. Biaya internet itu dari kita, biaya handphone dari kita, tapi uang pembangunan juga. Halo, kalau itu yang sering kita bicarakan, kalau itu yang sering ada di dalam pikiran Anda hari-hari ini, berarti Anda sedang berfokus kepada masalah. Dan ingat, Anda sedang tidak mungkin berfokus kepada Tuhan. Kalau ditanya bagi kita, apa sih susahnya untuk berfokus pada Tuhan?
Berfokus pada Tuhan bukanlah hal yang sulit. Itu hanya masalah kita mau memutuskan untuk mau fokus kemana. Anda cukup hanya memutar kepala dari melihat kepada masalah kemudian melihat kepada Tuhan. Semudah itu. Kemudian kalau ada yang berkata, bagaimana saya bisa lihat Tuhan? Saya mau jawab di sini bahwa dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau Anda mau fokus kepada Tuhan, maka Anda harus berfokus pada firman Tuhan. Kamu harus mulai hari ini rajin-rajin baca firman Tuhan, baca Alkitab tiap hari. Jangan baca berita. Kalau baca berita lebih rajin daripada baca Alkitab, apa yang terjadi? Lebih banyak berita-berita yang masuk adalah berita-berita yang menakutkan. Masalah demi masalah. Hal-hal yang negatif akan dimasukkan ke dalam pikiran kita. Dan itu akan membuat kita terfokus kepada masalah dan bukan terfokus kepada Tuhan. Dan lihat tadi bahwa di dalam perlindungan Tuhan, dia mengumpamakan perlindungan itu sebagai burung yang mengepakkan sayapnya. Dan kemudian hanya orang yang ada di bawah daripada burung itu yang akan terlindung dari apapun juga. Dengan lain kata, kalau Anda tidak tahu sekarang Tuhan berada di mana, kalau Anda tidak berfokus di mana Tuhan berada saat ini, Anda sedang berada di luar daripada perlindungan Tuhan. Saya mau katakan, kalau orang-orang yang kemudian begitu takut, begitu khawatir, begitu cemas dengan hari-hari ini, Anda sedang berada di luar jangkauan daripada kepak sayapnya Tuhan. Karena dikatakan di ayat yang kelima, Mazmur 91 ayat 5, itu dikatakan engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam sekalipun, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Jadi respon pertama orang yang berlindung di bawah naungan Tuhan, ukurannya gampang sekali. Anda tidak akan merasa takut. Tapi saya mau ingatkan, tidak merasa takut bukan berarti Anda tidak melakukan protokol kesehatan. Anda harus tetap physical distancing, social distancing, pakai masker, cuci tangan, itu harus Anda lakukan. Kenapa? Karena memang itulah jalan, itulah hikmat yang diberikan oleh Tuhan bagi manusia. Bagaimana dia bisa mengatasi serangan daripada virus. Tetapi itu saja tidak akan mungkin cukup. Kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang supranatural. Kenapa saya katakan supranatural? Sampai hari ini virus daripada COVID-19 ini belum ditemukan vaksin dan obatnya. Berarti kita dalam keadaan kalah dan tertekan sebagai manusia. Virus sedang berada di atas angin hari-hari ini. Kalau dirujuk daripada pengobatannya dan vaksinasi. Tapi saya mau katakan ada yang lebih daripada apa yang dikerjakan manusia, yaitu pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan sedang bekerja di dalam setiap kita. Roma 8:2 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang hidupnya berfokus pada Tuhan. Hari-harinya hanya dia pikirkan ada Tuhan, Tuhan yang atur, Tuhan yang bentuk, Tuhan yang putuskan, Tuhan yang sediakan, segala-galanya Tuhan. Waktu juga waktu Tuhan, bukan waktu saya. Ada mungkin orang sebagian berpikir, wow ini saya tertunda ini, saya tidak bisa jalan-jalan, saya tidak bisa kemana-mana. Bagi yang punya duit banyak juga stres hari-hari ini, dia nggak bisa jalan-jalan. Hari-hari lalu orang kalau punya duit tuh jalan-jalan, foto sana sini, wih, Instagram sana sini. Saya mau bilang, kalau Anda sedang khawatir, Anda sedang cemas, kemudian Anda kecewa dengan kondisi hari-hari ini, jangan-jangan Anda sedang di luar daripada perlindungan Tuhan. Jadi, mari hari ini dengan firman Tuhan ini, Tuhan sudah memberikan jaminan. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dengan lain kata, COVID-19 boleh merajalela, COVID-19 boleh ada di mana-mana, tetapi dengan engkau melakukan protokol kesehatan dengan benar, dengan motivasi yang benar, bukan dengan ketakutan yang berlebih-lebihan, maka imunitasmu, daya tahan tubuhmu itu akan bekerja dengan baik.
Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Firman Tuhan mengatakan itu, obat yang manjur. Jadi mungkin dunia sedang mencari vaksinasi, mungkin dunia sedang mencari obat untuk virus ini, tapi Tuhan sudah sediakan lebih dahulu obatnya, yaitu hati yang gembira. Tapi perlu kita ingat, untuk memiliki hati yang gembira, ini perlu keputusan dari dalam diri kita. Kita harus memutuskan untuk tetap gembira, walaupun meskipun ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak hal-hal yang membuat kita seharusnya tidak bisa bergembira. Anda harus bisa bergembira sekalipun anak-anak mungkin harus sekolah dengan online. Anda harus bisa bergembira. Kalau saya mungkin untuk berpraktek, jam prakteknya berkurang. Kalau jam berpraktek berkurang berarti jumlah pasien berkurang. Kalau jumlah pasien berkurang berarti income berkurang. Maka kamu juga, saya juga harus bisa tetap bergembira waktu saya mengalami hal seperti itu. Supaya apa? Supaya saya memiliki obat yang manjur. Semua kita akan mengalami masalah dengan new normal. Dan mungkin kita berpikir hari ini, kenapa ini semua harus terjadi? Kenapa harus datang COVID-19 ini? Kenapa harus tambah banyak masalahnya ini? Maka kita harus berpikir bahwa semakin kita berusaha untuk mencari tahu kenapa. Percayalah, itu artinya kita sedang berfokus kepada masalahnya. Jangan pernah fokus pada masalah, karena kau akan kehilangan fokus terhadap Tuhan. Jangan fokus kepada masalahmu, karena kau akan kehilangan fokus kepada Tuhan. Saya ulangi, jangan pernah fokus pada masalahmu, karena kau akan kehilangan fokus pada Tuhan. Pada waktu engkau kehilangan fokus pada Tuhan, engkau akan kehilangan burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Engkau akan kehilangan perlindungan daripada Tuhan. Maka cukup di dalam doamu satu kali aja sampaikan masalahmu. Jangan sering-sering sampaikan masalahmu. Kau akan terpancing untuk fokus pada masalah. Fokuslah kepada Tuhan. Sehingga saya berkata begini, kalau kita mengalami sesuatu keadaan di mana kita tidak bisa mengerti, biarkan saja. Datang sama Tuhan saja. Fokus pada Tuhan saja. Nanti Tuhan akan tunjukkan. Nanti Tuhan akan membuat kau mengerti. Jangan paksakan dengan pikiranmu untuk kau bisa mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Anda harus berhenti sejenak dengan pemikiran Anda. Kamu harus mulai lihat fokusnya sekarang kemana. Pikiran kamu sekarang kemana. Mikir penyakit, mikir masalah, mikir persoalan, atau mikirkan Tuhan. Kalau kita pikirkan Tuhan, tadi janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat keempat, dia katakan dia itu seperti burung yang dengan kepaknya itu akan menudungi engkau. Dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Dan dikatakan kesetiaan Tuhan itu adalah perisai dan pagar tembok. Jadi biarlah malam ini, dimanapun kita berada, saat ini, dimanapun Anda menyaksikan ibadah ini, ada satu perubahan besar yang harus Anda miliki. Supaya kita benar-benar terlindung. Kita akan diselamatkan melewati masa-masa new normal ini. Biar mungkin di luar sana ada banyak orang yang tidak lagi melakukan protokol kesehatan. Tapi bagi orang percaya yang berhikmat, Anda harus benar-benar memikirkan hal ini. Jangan tanggapi semua itu dengan ketakutan. Jangan tanggapi semua itu dengan kemarahan. Itu hanya akan membuat imunitas kita akan turun. Dengan kata lain, kita santai saja bro. Kalau Anda bisa mengingatkan mereka, silakan ingatkan. Kalau Anda tidak bisa ingatkan, pakai masker sendiri. Kalau perlu maskernya udah 2 lapis lah dipakai. Kalau kita sedang berada di tempat-tempat yang begitu ramai dan kita tidak bisa menghindar dari tempat itu. Tapi kalau bisa menghindar, Anda tidak perlu memasuki tempat kafe yang lagi ramai, lagi ngetren, tidak perlu. Cukup gojekkan saja. Udah di rumah diminum, dinikmati. Amin. Nah, saya percaya, saya berdoa melewati masa new normal ini. Roma 8 ayat 28 tetap menjadi pegangan yang begitu kuat dalam hidup saya. Bahwa Allah itu sedang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia.
Kalau Anda tahu bahwa Anda mengasihi Tuhan, maka Allah yang Anda sembah itu sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kalau Dia bekerja, Dia akan membawa kebaikan daripada masa new normal ini. Anda akan memperoleh kemenangan dalam Tuhan, Anda akan disembuhkan dalam Tuhan, Anda akan berhasil di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk janji-Mu Tuhan. Engkau yang berkata, setiap orang yang mau berpegang teguh kepada janji-janji-Mu, maka Engkau akan memberikan perlindungan-Mu. Engkau akan membuat tidak ada daripada satu orang pun kami akan Kau kecewakan di dalam nama Yesus. Engkau berkata, orang-orang benar, anak cucunya akan tidak pernah meminta-minta roti. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjaga kehidupan kami. Hari ini kami belum punya anak, kami belum punya cucu, tapi kami percaya kalau kami berlindung pada Tuhan, pada waktunya nanti kami akan melihat dengan mata kepala kami, anak-anak dan cucu kami itu akan menjadi keturunan yang perkasa di bumi. Sekalipun kami harus melewati masa new normal, kami tidak akan bersungut-sungut, kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut apa yang akan kami makan dan minum, sebab kami percaya seperti Engkau memerintahkan kepada kami untuk memandang kepada burung di udara yang tidak bekerja dan tidak menabur, tetapi Bapa di surga menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Terlebih kepada kami Tuhan, Engkau akan menyediakan segala sesuatu. Hamba berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang mungkin harus di PHK, harus diberhentikan dari pekerjaannya. Firman Tuhan kami pegang teguh, asalkan Engkau tidak takut, asalkan Engkau tidak khawatir, asalkan Engkau tidak cemas, berarti Engkau sedang berada di bawah perlindungan Tuhan. Maka pada waktunya Tuhan akan tetap menyediakan segala sesuatu yang kau perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk yang sakit, khususnya untuk yang sakit COVID-19, hamba-hamba Tuhan yang saat ini mungkin sedang tergeletak. Hamba percaya dalam nama Tuhan Yesus, mulai pada saat ini engkau berdamai, berdamailah engkau dengan kondisimu. Jangan berfokus kepada masalah penyakitmu, jangan kau berpikir tentang kematian, tetapi mulai berpikir tentang kehidupan, bahwa untuk kehidupan kami Yesus telah mati di kayu salib. Yesus telah menunjukkan kuasanya, memberikan keselamatan bagi kami. Fokuslah pada itu, maka Tuhan akan mulai bekerja dan memberikan kesembuhan dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.